Presiden Prabowo Subianto masuk dalam daftar 10 pemimpin dunia yang bakal berpengaruh di tahun 2025 versi media asal Singapura, The Straits Times. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati biaya haji tahun 2025 turun sebesar 4 juta rupiah dibanding biaya haji tahun sebelumnya 2024. Selamat sore pemirsa, beragam kabar kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan dalam Kabar Merah Putih. Bersama saya, Shena Damayana, kita mulai Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto masuk dalam 10 daftar pemimpin dunia yang bakal berpengaruh di tahun 2025 versi The Straits Times. Media asal Singapura ini menyebut alasan Prabowo masuk dalam kategori ini karena gerak cepatnya dalam mengambil peran di tingkat internasional sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Dari Donald Trump dan Xi Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia. Demikian isi laporan The Straits Times berjudul Meet the 10 World Leaders to Watch in 2025 yang terbit pada hari Sabtu 4 Januari 2025. The Straits Times menyebut ada 10 pemimpin dunia yang bakal berpengaruh di tahun 2025. Nama pemimpin lain yang juga masuk dalam daftar ini antara lain Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan PM Jepang Shigeru Ishiba. Media asal Singapura ini menyebut alasan Prabowo masuk dalam kategori ini karena gerak cepatnya dalam mengambil peran di tingkat internasional sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo telah melakukan lawatan diplomatik ke berbagai negara seperti China, Amerika Serikat, serta menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik di Peru pada November 2024, serta KTT G20 di Brasil. Straits Times menyebut kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Prabowo lebih memiliki motif ekonomi ketimbang geopolitik ataupun pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dalam artikelnya, Presiden Prabowo dinilai tak ragu menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari presiden sebelumnya, termasuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan Rusia dan China. Di tingkat internasional, Prabowo mendorong agar Indonesia dapat lebih tegas dalam kelompok multilateral. Pihak istana menilai masuknya Prabowo dalam daftar ini menandakan Indonesia dilihat sebagai negara penting yang punya peran strategis. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah Brazil mengumumkan bahwa Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Sebagai tuan rumah dan Presiden BRICS tahun 2025, Brazil mengatakan seluruh anggota telah menyetujui secara konsensus soal keanggotaan Indonesia. Bergabungnya Indonesia diharapkan dapat mendukung reformasi tata kelola global dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kerjasama di Global South. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolian Syah Sumirat, menyatakan BRICS merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara bagian selatan dalam mengambil keputusan di tingkat global. Salah satu manfaat bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi ekonomi dan industri Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman yang diberikan oleh pemerintah Brazil kemarin tanggal 6 Januari waktu
Amerika Selatan mengenai keputusan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Hal ini tentunya terkait erat dengan keinginan negara-negara BRICS untuk segera menerima Indonesia yang selalu berkomitmen dan juga telah menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai macam isu global dan juga penghargaan dan pengakuan dari negara-negara BRICS terhadap komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dan langkah strategis Indonesia juga ini dihargai untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Sesuatu hal yang selalu kita sampaikan dan kita dorong dalam berbagai kesempatan di forum multilateral. Sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh dan beragam, Indonesia juga tentunya berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam agenda-agenda yang dibahas oleh BRICS itu sendiri, termasuk diantaranya mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, dan juga kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, sudah kita sampaikan beberapa kali bahwa BRICS merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama antara selatan-selatan dan memastikan suara dari negara-negara Global South, aspirasi dari negara-negara Global South dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara global. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani tiba di Kompleks Kementerian Pertahanan dan disambut langsung oleh Menhan Syafri Syamsuddin. Setelah mengikuti upacara penyambutan, keduanya masuk ke dalam kantor untuk menggelar pertemuan bilateral tertutup. Pertemuan di antara kedua Menteri Pertahanan ini menandai langkah strategis kedua negara dalam memperkuat kerjasama pertahanan, khususnya peralatan militer. Kedepannya, Indonesia dan Jepang bakal melakukan pertukaran teknologi di bidang peralatan militer. Usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Haidar Fasyal. Fasyal, silakan. Ya baik, Sena dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa pada hari ini Presiden Prabowo Subianto teragendakan menemui Menteri Pertahanan Jepang, yang ini adalah Gen Nakatani di Istana Negara Jakarta. Di mana kami dapat informasikan juga bahwa saat ini pertemuannya sudah selesai. Tadi pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam lamanya dan sifatnya tertutup, Sena dan juga pemirsa, sehingga kami para awak media ini tidak bisa meliput secara langsung jalannya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertahanan Gen Nakatani. Namun kami di sini para awak media ini masih menunggu pemirsa di depan Istana Negara, tepatnya di mana kami berharap bahwa nantinya ini akan ada perwakilan dari pemerintah Indonesia yang memberikan pernyataan terkait dengan pertemuan barusan, karena tadi kami juga sudah memantau bahwa untuk delegasi ataupun Menteri Pertahanan dari Jepangnya sendiri ini sudah meninggalkan Istana Negara. Nah, Sena dan juga pemirsa, memang untuk bahasannya sendiri kami masih belum bisa memastikan secara pasti karena kami masih menunggu pernyataan pers dari pihak pemerintah Indonesia terkait dengan pertemuan tersebut. Namun diyakini memang pertemuan tersebut membahas terkait dengan hubungan bilateral Indonesia ke depannya, khususnya dalam sektor pertahanan. Adapun pertemuan ini juga terjadi karena adanya hubungan baik yang terjalin selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki pengalaman dalam kerjasama pertahanan dengan Jepang saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan Sena dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa terkait dengan agenda kunjungan dari Menteri Pertahanan Jepang, yakni Gen Nakatani, ini memang sudah tiba di Indonesia sejak hari Minggu tanggal 5 Januari kemarin. Di mana sebelum ke Istana Negara ini, tadi sudah disampaikan juga di paket berita bahwa memang Gen Nakatani ini sempat mengunjungi Kementerian Pertahanan dan di sana ia disambut langsung juga oleh Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin.
Dan terkait dengan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia, sesama Menteri Pertahanan, ini tadi disampaikan langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan, yakni adalah Frega Wenas, di mana ada 4 topik utama yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Yang pertama, Sena, ini terkait dengan komunikasi tingkat tinggi antara kedua negara, terutama setelah kedua negara ini hubungan strategisnya meningkat dari strategic partnership menjadi komprehensif strategic partnership, dan diharapkan hal tersebut bisa meningkatkan bilateral Indonesia dan juga Jepang khususnya di bidang pertahanan. Lalu yang kedua, membahas peningkatan kerjasama di level satuan termasuk partisipasi Jepang dalam berbagai latihan militer multilateral yang diselenggarakan Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan pertukaran personil antara kedua negara. Lalu yang keempat, meningkatkan kerjasama peralatan militer sehingga nanti ada transfer of teknologi yang bermanfaat untuk Indonesia guna meningkatkan kekuatan pertahanan. Dan tentu nanti kita akan nantikan apakah pembahasannya masih sama terkait dengan pertemuan dengan Syarif Samsudin atau ada pembahasan-pembahasan lainnya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang hingga sampai saat ini pernyataan rilisnya masih kita tunggu bersama. Untuk sementara demikian, Sena, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fasyal, langsung dari Gedung Kepresidenan Republik Indonesia. Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya haji tahun 2025 Rp89.410.000 per jamaah haji reguler. 38%-nya atau Rp33,9 juta ditanggung pemerintah. Sisanya Rp55,4 juta ditanggung oleh jemaah haji reguler. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama Senin 6 Januari menggelar rapat kerja membahas biaya haji jemaah Indonesia tahun 2025. Hasilnya, kedua belah pihak menyepakati biaya haji tahun 2025 ini turun sebesar Rp4 juta dibanding biaya haji tahun sebelumnya 2024. Dengan agenda pengesahan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi per jamaah haji reguler sebesar Rp89.410.258,79, turun sebesar Rp4.027,21 dari BPIH tahun 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi yang sebesar Rp93.410.286. Komposisi BPIH tahun 1446 2025 Masehi terdiri dari A. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jamaah sebesar Rp33.508.508,01 atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dengan kesepakatan ini, setiap jemaah haji reguler Indonesia untuk tahun 2025 menanggung biaya sebesar Rp55,4 juta, dikurangi Rp25 juta setoran awal yang telah dibayar jemaah saat mendaftar haji lebih 10 tahun lalu, maka besaran sisa pelunasan yang harus dibayar jemaah reguler adalah Rp30,4 juta untuk bisa berhaji tahun ini. Dengan besaran ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menepati janjinya bahwa biaya haji tahun ini akan lebih murah dari tahun sebelumnya, tahun 2024, yaitu turun Rp4 juta secara keseluruhan. Meski untuk besaran biaya yang ditanggung jemaah, besarannya hanya turun Rp600.000. Menurut Menteri Agama, biaya haji diupayakan turun merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Apalagi ini adalah masa reses, maka itu betul-betul kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi 8 DPR.
Kemudian biaya penyelenggara ibadah haji juga sesuai dengan harapan kami sejak awal, dan juga sebetulnya ini adalah harapannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, mengobsesikan agar calon jamaah haji itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan semurah mungkin jika itu dimungkinkan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini terwujud ya, dan juga pada kesempatan yang lain. Di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Sebanyak 201.000 lebih dialokasikan untuk jemaah haji reguler, 17.680 untuk jemaah haji khusus, dan sisanya untuk petugas haji daerah dan pembimbing. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, berikut kami ulangi besaran biaya haji reguler tahun 2025 beserta perbandingannya besaran biaya tahun sebelumnya di tahun 2024. Biaya haji 1446 Hijriah yang ditanggung jemaah pada tahun 2025 ini sebesar 55.431.000 sekian rupiah. Dan untuk yang ditanggung pemerintah ini sebesar 33.978 sekian rupiah. Maka jika dijumlahkan, ini total biaya per jemaah di tahun 2025 ini merupakan 89.410.000 sekian rupiah. Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, ini ada perbandingan yang cukup terlihat ya, di mana yang ditanggung jemaah di tahun 2024 56.046.000 rupiah. Dan untuk yang ditanggung pemerintah ini sebesar 37.364 sekian rupiah. Yang jika kita bandingkan, jika telah dijumlahkan, ini di tahun 2024 sebesar 93.410.000 rupiah, dan untuk total biaya per jemaah di tahun 2025 ini merupakan 89.410.000 sekian rupiah. Bisa kita ke kabar lainnya, masyarakat menyambut positif turunnya biaya haji tahun ini. Berikut pernyataan sejumlah warga 1 hari pasca pengumuman biaya haji 2025 disepakati Kementerian Agama dan DPR RI. Ya, tentunya ini kabar yang sangat menyenangkan bagi calon jamaah haji tahun ini, bahwa mereka itu dipermudah dengan biaya haji yang turun ini. Begitu saya rasa. Jadi, ya, harapan ke depannya tentunya pelayanan haji ini akan menjadi lebih baik terus. Karena apa? Karena ini kan kegiatan tahunan. Artinya haji tahun lalu dievaluasi supaya akan lebih baik lagi tahun ini. Harapannya mungkin lebih menurun lagi ya, biar kayak kaum-kaum seperti kita gitu ya, anak muda bisa menabung dari sedini gitu, biar nanti kita lebih mudah untuk naik haji ke depannya. Sebenarnya alhamdulillah banget ya, karena dari kita semua juga banyak banget harapan ya untuk bisa sama-sama haji gitu, dan ya semoga ini jadi lebih menjangkau gitu untuk semua orang. Ada target untuk pergi haji pasti ya? Iya ada, pasti nanti sama orang tua sih pastinya dan keluarga gitu. Harapannya seperti apa nih Kak setelah penurunan harga biaya haji ini? Ya semoga nanti prosesnya juga bakal dimudahin juga sih, bukan cuma dari harganya doang, tapi dari proses untuk mendaftar pergi haji juga akan lebih dimudahkan gitu. Oke. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk bersama-sama mewujudkan kembali swasembada pangan. Sebagai langkah awal, pemerintah secara bertahap mulai berani menghentikan impor sejumlah komoditas pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bersama kementerian dan lembaga lainnya di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Zulkifli Hasan mendorong kepada seluruh kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan serta kepala daerah di Jawa Timur untuk bersinergi mewujudkan cita-cita swasembada pangan.
Terlebih saat ini Presiden Prabowo tengah fokus pada swasembada pangan serta menghindari ketergantungan impor pangan. Menteri Dalam Negeri, tapi kalau swasembada yang permanen yang dibayarkan oleh Bapak Presiden itu, kita akan swasembada yang kokoh kuat termasuk energi. Maka perlu buka lahan yang baru, Pak. Sekarang Pak Mentan dengan tim lagi membangun tanaman padi kita di Merauke 1 juta, Pak. 1 juta hektar. Itu perlu waktu. Akan membangun perkebunan tebu 1 juta, Pak. Akan membangun perkebunan sawit 1 juta. Itu memang perlu waktu antara 5 sampai 7 tahun. Tetapi kalau tidak impor lagi dari itu, kita ya 2 tahun ini kita bisa kerjakan. Pemerintah menargetkan tidak akan melakukan impor bahan pangan seperti gula, beras, dan garam. Pemerintah akan terus memberdayakan para petani dengan ketersediaan lahan dan pupuk sehingga cita-cita swasembada pangan dapat benar-benar terwujud. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya untuk membentuk generasi sehat jasmani yang berkarakter. Kemendikbudrismen menurut Muti siap mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto itu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti turut meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Semarang, Jawa Tengah. Muti melihat langsung penyelenggaraan program tersebut di SMP Negeri 12 Semarang. Ia masuk ke 3 kelas untuk melihat menu makan bergizi gratis yang disajikan kepada siswa. Menurut Muti, menu yang disajikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah siap mendukung program makan bergizi gratis karena sesuai dengan program kementeriannya untuk membentuk generasi sehat jasmani yang berkarakter. Dan mudah-mudahan setelah hari ini ada di 190 titik di 26 provinsi, mudah-mudahan sampai akhir Januari nanti ada sampai 973 bisa terus terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan juga ini seterusnya dapat mendukung keberhasilan dan usaha kita untuk membentuk generasi yang sehat secara jasmani tapi juga berkarakter, karena program ini adalah bagian dari upaya kami juga untuk membentuk, mendidik karakter dengan makan sebagai media. Pemberian makan bergizi gratis di Kota Semarang disambut baik oleh para pelajar. Selain dapat menghemat uang saku, menu yang diberikan pun sudah sesuai dengan keinginan mereka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Menpora Dito Aryo Tejo bersama Wakil Menpora Taufik Hidayat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Peninjauan tersebut dalam rangka pelaksanaan perdana terkait distribusi makan bergizi gratis. Menpora Dito Aryo Tejo bersama Wamenpora Taufik Hidayat meninjau SPPG Yayasan Arara Visi Hijau Cimahi dalam rangka pelaksanaan perdana terkait distribusi makan bergizi gratis MBG di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil tinjauannya, Dito menjelaskan ada 3 kategori ukuran porsi makanan bergizi gratis yang akan didistribusikan, yakni ukuran kecil, sedang, dan besar atau makanan gratis untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dengan adanya makan bergizi gratis ini, Dito berharap adanya kepastian pasokan makanan bergizi bagi generasi muda ke depan. Perdana program makanan bergizi didistribusikan kepada target-target penerima. Ini saya bersama AA Taufik Hidayat ini mendapatkan tugas untuk meninjau untuk wilayah Cimahi. Nah, sekarang kita ada di SPPG, di mana ini adalah dapur sentral, dan tadi kita melihat bagaimana flow dari persiapan dari makanan bergizi ini sangat baik. Tadi juga saya ngobrol dengan wali kota dan juga yayasan yang melakukan operasional. Dapur sangat higienis dan bersih, dan tadi yang paling penting bersama Mas Taufik kita lihat komposisi makanan. Jadi memang kalau untuk standar atlet olimpiade pasti ini kurang, tapi untuk bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tadi ada klasifikasinya 3 ya, dari
kecil, medium, besar. Jadi dari Sementara itu sedikitnya ada 3.500 porsi makanan yang akan didistribusikan dari SPPG Yayasan Arara Visi Hijau Cimahi pada program makan bergizi gratis perdana di Kota Cimahi. Dengan menu diantaranya opor ayam, tumis buncis plus susu dan buah semangka. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan penanaman raya padi varietas unggul Gajah Mada Gogo Rancah Gamagora di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hal ini sebagai upaya mendorong peningkatan produksi pertanian padi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penanaman varietas padi Gajah Mada Gogo Rancah 7 atau Gamagora 7 dilakukan di lahan seluas 20 hektar di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penanaman ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan program swasembada pangan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak pertama kali dilantik. Sudaryono juga terus menekankan agar pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten terus mendukung pelaksanaan program ini, khususnya melalui penanaman padi Gamagora. Program penanaman padi varietas Gamagora ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan lokal dan menjadi fondasi ketahanan pangan nasional yang lebih kuat. Kalaupun ada itu impornya beras basmati, beras untuk restoran Jepang, beras-beras khusus. Yang dimaksud swasembada beras ini adalah beras yang dikonsumsi umum. Perintah Presiden tahun 2025 ini kita tidak boleh impor beras, tidak boleh impor jagung, tidak boleh impor gula untuk konsumsi, tidak boleh impor garam untuk konsumsi. Itu clear perintah beliau, sehingga kita harus melaksanakan dengan konsekuensi. Target swasembada pangan untuk 4 tahun ke depan berarti realistis ini, Pak? Insya Allah, ambisius dan realistis itu penting. Ya. Selain itu, Wakil Menteri Pertanian juga memastikan ketersediaan pupuk untuk para petani akan ditingkatkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mampu meningkatkan produktivitas petani di daerah. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Wihaji, meminta aparatur sipil negara di lingkungan kementeriannya untuk melaksanakan 5 program Quick Win. 5 program tersebut yaitu Taman Asuh Anak, Gerakan Cegah Stunting, Gerakan Ayah Teladan, Lansia Berdaya, dan Super App tentang keluarga. Hal itu disampaikan Wihaji saat melakukan konsolidasi internal di kantor BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat siang. Dalam kunjungannya, Wihaji juga meminta setiap ASN turun ke lapangan membantu masyarakat terkait pasangan usia subur, kesehatan reproduksi, sekaligus pencegahan pernikahan usia dini dan kesehatan anak. Menduk bangga, Wihaji juga menekankan pentingnya pelaksanaan program-program BKKBN serta pola kerja baru dan termasuk bagaimana ASN bekerja dengan semangat serta culture baru. Kita ada beberapa yang memang turun ke lapangan masalah kesehatan anak, kemarin ada yang kena penyakit, kemudian ada stunting lain ini. Kita lanjutkan konsolidasi internal yang kebetulan nanti menerjemahkan program-program BKKBN Pusat dan Kementerian Kemenduk Bangga yang berkenaan dengan Quick Win. Kemudian salah satu